Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, sebelum pelajaran dimulai, tentu anak-anak banyak yang belum kenal pada saya. Mungkin ada di antara kalian sudah kenal saya. Ya. Saya adalah guru pengampu mapel Quran Hadis kelas 7. Nama saya Mas Budi. Alamat saya di Jumeneng Lor, Sumberadi, Melati, Sleman. RT 06 RW 17. Ya. Anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, yaitu doa seperti yang kita baca sehari-hari, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Namun sebelum kita masuk ke sana, anak-anak diajak oleh Pak Udi untuk menazamkan sebuah syair, ya, sebuah syair yang tertulis di dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang sudah terkenal itu. Syair ini adalah menceritakan, mengkisahkan tentang mencari ilmu. Bagaimana anak-anak bisa mencari ilmu, bisa mendapatkan ilmu dengan sukses. Maka di dalam syair ini ada kandungannya, ada isinya, yaitu tentang bagaimana supaya kita bisa mencari ilmu dengan sukses. Ya, anak-anak, tentu saja anak-anak banyak yang belum hafal dan belum paham. Dan mungkin saja di antara anak-anak ada yang sudah mengenal, yang terutama yang berasal dari MI. Bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisitatin saumpika amma jamu'iha bibayani tukain wa khirsin wa tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzi wa tuli zamani, yang artinya alala tanalul ilma illa bisitatin. Ingatlah, kalian tidak akan memperoleh ilmu, kalian tidak akan memperoleh ilmu pengetahuan illa bisitatin, kecuali memenuhi 6 perkara. Jadi kita sulit memperoleh ilmu, kita sulit menuju kesuksesan ilmu kalau tidak memenuhi 6 perkara. 6 perkara itu apa? Saumpika amma jamu'iha bibayani, akan saya terangkan tentangnya sebagai berikut. Dukain wa khifrin wa stibarin wa bulghatin. Dukain, cara mencari ilmu yang pertama cerdas, artinya normal. Orang yang tidak normal maka tidak bisa meraup ilmu dengan sempurna, sulit ya. Normal itu seperti kita, anak-anak itu normal. Orang-orang yang tidak normal biasanya diletakkan di sekolah khusus, SLB misalnya, sekolah khusus ya, sekolah khusus. Nah, anak-anak yang masuk MTS ini semuanya normal, dukain, cerdas, punya akal yang normal. Itu yang pertama ya, caranya normal.
wa khirsin. Nah, yang kedua syarat mencari ilmu itu semangat, ya, punya semangat. Saya yakin anak-anak semangat belajar di MTS ini. Meskipun mungkin ketika masuk MTS ada yang karena terpaksa tidak terima di sekolah favorit, ya, biasa negeri satu misalnya, ya, ya, maka anak-anak masuk ke sini. Meskipun demikian anak-anak agar supaya anak-anak dalam mencari ilmu itu sukses, maka harus sungguh-sungguh punya semangat, gitu ya. Jadi yang pertama adalah apa tadi? Cerdas, normal. Yang kedua semangat. Wastibarin, yang ketiga syaratnya harus sabar. Sabar, mencari ilmu itu harus sabar. Kalau tidak sabar, maka sulit ilmu itu didapat. Misalnya anak-anak ketika mengerjakan matematika, ya, mendapat nilai yang kurang bagus, katakanlah 4 atau 5, itu harus sabar. Artinya harus sungguh-sungguh. Mengapa saya mendapatkan nilai 4 atau 5? Maka saya harus lebih keras lagi, harus bertanya pada guru, harus harus tanya pada teman-teman saya yang kurang bisa, ya, teman-teman saya lebih bisa, lebih menguasai. Nah, itu. Jadi harus semangat, ya, semangat, sabar. Dan yang juga wakirsin wastiban wabulghatin. Nah, yang keempat, mencari ilmu itu harus ada sangunya, ada bekalnya. Nah, misalnya anak-anak ke sekolah tentu butuh motor, butuh bensin, ya, uang bensin, dan butuh uang saku. Tanpa bekal, tanpa sangu, maka sulit ilmu itu didapat. Sulit ilmu. Oleh karena itu, sangu atau bekal merupakan bagian dari agar supaya kita sukses dalam mencari ilmu. Kemudian yang kelima, syarat mencari ilmu itu adalah wa irsyadi ustadi, dengan petunjuk guru. Harus ada gurunya. Meskipun anak-anak bisa membaca buku sendiri, ya, tapi ilmu itu tidak bisa didapat dengan sempurna kalau tidak ada gurunya. Harus ada petunjuk, harus ada gurunya. Kemudian yang keenam yaitu watuliz zamani, yaitu harus panjang waktunya, prosesnya lama, mulai dari TK, dari SD, SMP, SMA, kemudian kuliah. Jadi memerlukan waktu yang lama. Jadi tidak bisa instan. Mencari ilmu butuh waktu yang lama. Oleh karena itu anak-anak, marilah 6 perkara yang merupakan syarat mencari ilmu ini kita penuhi. Kita ulangi lagi, syarat mencari ilmu agar sukses perolehnya, maka 1, normal, 2, semangat, 3, sabar, 4, ada bekalnya, 5, dengan guru, petunjuk guru, dan yang keenam, waktunya lama, prosesnya lama, tidak bisa instan. Nah, sekalian yang saya sayangi dan yang saya banggakan itu tadi mukadimah tentang kenalan, ya. Yang pertama tentang kenalan dengan Pak Udi, ya, karena selama ini belum pernah bertatap muka, maka ini sebagai kenalan awal. Kemudian tadi dilanjutkan dengan syarat-syarat mencari ilmu agar supaya kita dalam proyeknya bisa sukses. Itu ada 6 perkara. Anak-anak, marilah kita lanjut pelajaran berikutnya, yaitu judulnya Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Anak-anak, orang hidup di dunia ini butuh pedoman,
butuh petunjuk. Kalau kita tidak punya petunjuk, tidak punya tuntunan, tidak punya pedoman, maka hidup kita tidak bisa terarah. Seperti seseorang yang sedang naik perahu, naik kapal, kalau dia tidak ada kompas, tidak dengan kompas, maka dia tidak bisa menuju tempat yang ditujunya. Misalnya di tengah lautan bebas, tidak ada kompas, akan menuju ujung pandang misalnya, karena nggak punya pedoman, nggak punya kompas, maka perahunya tidak terarah ke ujung pandang misalnya, atau ke Jakarta, atau ke Surabaya misalnya. Maka seorang nakhoda harus punya kompas. Demikian pula orang hidup. Orang hidup juga harus punya pedoman, ya, punya pedoman. Tanpa pedoman kita akan tersesat. Contoh lain misalnya, ketika pada malam hari anak-anak naik motor harus ada lampunya. Tanpa lampu maka kita tidak bisa berjalan dengan baik. Bahkan mungkin kita bisa menubruk orang yang di depan kita, bisa masuk sungai, masuk kalen, bisa menabrak pohon. Itu contoh pedoman. Jadi kalau motor ya ada lampunya, menyala lampunya sehingga kita tahu jalannya. Orang hidup juga demikian, harus ada pedomannya. Nah, pedoman kita itu apa? Yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, di sini Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatin nabi." Saya ulangi lagi, taraktu fikum amroini lan tadillu abada in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatin nabiyyi. Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian tidak akan sesat selamanya selama kalian memegangi keduanya. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah As-Sunnah atau hadis. Nah, ini belas. Jadi kalau kita kepengen hidupnya bahagia, pengen hidupnya tenteram, pengen hidupnya terarah di dunia dan di akhirat, maka wajib bagi kita untuk berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Sebelum kita menginjak lebih jauh tentang Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup, maka kita kaji, yaitu tentang definisi, apa itu Al-Quran. Quran itu apa? Quran itu Al-Quran berasal dari qara'a yang artinya membaca. Jadi secara bahasa Al-Quran adalah membaca. Adapun Al-Quran secara istilah yaitu wahyu Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, ya, secara mutawatir, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dan membacanya merupakan ibadah. Saya ulangi lagi, Al-Quran secara istilah adalah firman Allah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu definisi Al-Quran menurut istilah. Kalau menurut bahasa tadi apa? Menurut bahasa adalah Al-Quran itu bacaan, maksudnya bacaan umat Islam, ya. Anak sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan, di sini ada 3 definisi, ya, menurut para ahli, menurut para tokoh. Yang pertama menurut Dr. Subhi As-Soleh, Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang merupakan sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf
dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya termasuk ibadah. Itu definisi menurut Dr. Subhi As-Soleh. Kemudian yang kedua, menurut Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, Quran ialah firman Allah yang tidak ada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril, ditulis kepada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan pada kita dengan cara mutawatir. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menurut Syekh Muhammad Hudori Beg, Al-Quran merupakan firman Allah SWT yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir, ditulis dalam mushaf yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, itu tadi definisi menurut tiga tokoh tentang apa itu Al-Quran, ya. Dari sini anak-anak sudah paham, ya, apa itu pedoman hidup, apa itu definisi Al-Quran secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian anak-anak, materinya sampai di sini saja. Mohon tulisan yang sudah saya kirim melalui WA grup, melalui wali kelas, itu ditulis di buku khusus Quran hadis, tidak boleh dicampur-campur dengan buku yang lain. Sediakan buku khusus Quran hadis, dan nanti tulisannya yang bagus itu nanti akan saya nilai. Tulisannya dibuat sebagus mungkin, serapi mungkin. Nanti suatu saat nanti kalau sudah pada waktunya dikumpulkan, saya nilai merupakan bagian dari nilai keterampilan. Bagi anak-anak yang belum paham, bisa ditanyakan melalui WA Pak Masudi, yaitu tolong dicatat nomor WA saya 087 83 89 70 480. Saya ulangi lagi nomor WA Pak Udi, 087 83 89 704 80. Yang saja, apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Tolong bagi yang belum paham bisa ditanyakan melalui WA Pak Udi. Terima kasih. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh niscaya akan berhasil, akan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.